Saudara, tanggal 5 Februari 2024 DKPP menyatakan bahwa Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari melanggar kode etik ini terkait dengan karena sudah menerima pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada saat itu di tahun 2023. Bahkan ini tidak hanya Ketua KPU RI tapi juga Komisioner KPU RI lainnya. Terkait dengan hal ini, Saudara, saya akan bahas bersama dengan Mbak Titi Anggraini yang merupakan dosen pemilu dari FHUI. Selamat siang, Mbak Titi, apa kabar? Selamat siang, Mas. Alhamdulillah, kabar baik. Salam sehat buat kita semua. Baik, salam sehat. Dan Mbak Titi, terkait dengan putusan dari DKPP, apa menjadi sorotan Mbak Titi terkait dengan tidak etisnya Ketua KPU RI terkait dengan pencalonan Gibran? Apakah ini artinya kemudian secara otomatis pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden pada saat itu cacat hukum atau bagaimana? Iya, jadi kalau kita boleh ilustrasikan putusan DKPP ini, jadi putusan ini atas 4 perkara. Perkara nomor 135, 136, 137, dan 141 begitu ya. Hmm. Dan kalau kita boleh umpamakan putusan DKPP ini seperti putusan MK-MK. Nah, ilustrasinya kira-kira begitu. Jadi dia menyoroti aspek etik, tapi dia tidak kemudian menyentuh eksistensi putusan MK nomor 90 tahun 2023 soal perubahan persyaratan usia. Jadi di dalam permohonannya atau pengaduannya, para pengadu ini mempersoalkan dua hal. Kalau boleh dibuat garis besar ya. Yang pertama dia mempersoalkan bahwa tindak lanjut KPU atas putusan MK itu tidak dilakukan dengan mengubah peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Yang kedua adalah ketika KPU menerima pendaftaran Gibran dan menyatakan berkasnya lengkap, lalu menerbitkan berita acara pada tanggal 27 Oktober 2023. Nah, di dalam putusannya DKPP menyatakan bahwa KPU terbuktinya itu melanggar prinsip kepastian hukum dan profesional di dalam melakukan tata kelola tahapan pemilu. Jadi yang dinyatakan terbukti melanggar kepastian hukum itu menurut DKPP adalah pertama karena KPU tidak responsif di dalam menindaklanjuti putusan MK nomor 90 tahun 2023 dengan segera melakukan perubahan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 yang diterbitkan sebelum ada putusan MK. Menurut DKPP, tindakan KPU ini melanggar prinsip kepastian hukum dan juga melanggar peraturan KPU tentang tata cara pembentukan peraturan KPU begitu. Di dalam putusannya DKPP menyatakan bahwa memang KPU harus melaksanakan putusan MK nomor 90 tahun 2023. Jadi dalam konteks itu kita sudah jadi tahu ya posisi DKPP soal putusan MK seperti apa. Jadi MK memang DKPP memang menyebut ya KPU memang wajib menindaklanjuti putusan MK, tetapi tindak lanjut itu dengan sesuai tata kelola administrasi tahapan pemilu, di mana tindak lanjut atas putusan MK itu harus dilakukan dengan perubahan peraturan KPU. Nah, tindakan KPU yang sekedar yang pada tanggal 17 Oktober, jadi putusan MK itu kan terbit 16 Oktober ya. Nah, lalu kemudian KPU pada tanggal 17 Oktober itu menerbitkan surat kepada partai politik untuk memedomani putusan MK nomor 90. Selain itu, KPU juga menerbitkan keputusan KPU tentang tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kata DKPP, tindakan itu tidak memberikan kepastian hukum dan tidak profesional karena yang seharusnya dilakukan KPU adalah segera melakukan tindak lanjut perubahan peraturan KPU. Nah, sayangnya dalam persidangan terungkap ternyata KPU itu baru mengirimkan draft perubahan peraturan KPU ke DPR seminggu setelah putusan MK. Jadi kalau putusan MK tanggal 16 Oktober, nah surat permintaan untuk konsultasi pembahasan peraturan KPU ke DPR, karena memang peraturan KPU kan harus dikonsultasikan ya Mas ya. Ya, Nah, itu betul. baru dikirimkan seminggu setelah putusan MK. Lalu Hmm. kemudian permintaan untuk harmonisasi perubahan peraturan KPU ke Kemenkumham itu baru dilakukan 27 Oktober. Jadi dalam situasi ini kalau saya boleh menilai ya, DKPP itu menyatakan
KPU kamu nih tidak berkepastian hukum dalam menindaklanjuti putusan MK, kamu nih tidak profesional, tapi di saat yang sama DKPP menyatakan, ya KPU tuh memang harus menindaklanjuti putusan MK. Karena dia mengutip bahwa di konstitusi kita pasal 24C, putusan MK itu final dan mengikat begitu ya, jadi memang harus dilaksanakan. Nah jadi makanya tadi saya ilustrasikan, DKPP ini ingin mengatakan bahwa soal etika KPU ini melanggar. Tetapi soal pelaksanaan putusan MK 90 itu soal yang lain gitu ya. Termasuk di permohonan, substansi permohonan yang kedua yang dimohonkan oleh pemohon itu mempersoalkan terbitnya berita acara yang menyatakan bahwa pendaftaran Gibran itu lengkap gitu. Dan itu dinyatakan oleh DKPP memang ada pelanggaran. Karena kenapa? Karena para pasangan calon itu kan mendaftar antara tanggal 19 sampai 25 Oktober 25 Oktober, ya. Bahkan Prabowo Gibran itu mendaftar tanggal 25 Oktober. Tetapi berita acara tanda terima pendaftaran itu tanggalnya 27 Oktober begitu. Jadi harusnya kata DKPP yang namanya tanda terima itu saat orang mendaftar. Begitulah hukum administrasinya gitu. Nah, dengan demikian saya ingin mengatakan bahwa DKPP itu ya kita ilustrasikan seperti putusan MK-MK lah. Dia mempersoalkan ada persoalan etika, tapi dia tidak menyentuh soal konstitusionalitas putusan MK, dan di dalam halaman 188 putusannya, dia menyatakan bahwa memang KPU harus melaksanakan putusan MK, tapi tata kelola hukum administrasi tahapan pemilunya itu tidak berkepastian hukum dan tidak profesional. Yang justru kalau saya menyoroti Mas, justru di sanksinya. Karena begini, soal sanksi ini kan ada 7-7-nya itu kena sanksi gitu ya. Betul. Hashim, Ketua KPU Hashim Asyari dapat peringatan keras terakhir, dan yang lain mendapat peringatan keras. Anomalinya justru di sini. Karena kenapa? Hashim Asyari itu pada April 2023 itu sudah diputuskan oleh DKPP mendapatkan peringatan keras terakhir. Tapi sekarang berulang lagi peringatan keras terakhir. Nah, dulu makna terakhir itu gimana tuh menurut Mbak Titi? Nah, itu dia nih, ini yang menarik nih. Karena di putusan yang dengan Hasnaini Hasan ya, Ketua Umum Partai Republiku, begitu dia dinyatakan melakukan pelanggaran disanksi pelanggaran keras terakhir. Lalu di perkara 110 2023 soal pencalonan keterwakilan perempuan, yang bersangkutan juga mendapatkan sanksi ini putusannya di bulan Oktober ya Mas ya. Itu mendapatkan sanksi peringatan keras. Nah, sekarang peringatan keras terakhir lagi. Jadi peringatannya itu beranak pinak ya. Peringatan keras terakhirnya beranak pinak. Disinilah inkonsistensi DKPP. Karena kenapa? Kalau kita bandingkan dengan pemilu 2019, Arief Budiman itu mendapatkan peringatan keras terakhir, mendapatkan peringatan keras di kasus menyangkut kontroversi tindak lanjut putusan MK. Jadi awalnya dia di putusan 317 tahun 2019 dia dapat peringatan keras. Lalu kemudian di putusan itu Bu Evi dapat pemberhentian tetap kan gitu. Lalu kemudian dia dijatuhkan sanksi lagi nih Pak Arief Budiman karena mengantar Bu Evi ke PT UN, hanya mengantar loh. Jadi setelah peringatan keras dia dapat sanksi pelanggaran etika lagi, dan itu langsung peringatan keras terakhir ditambah dengan sanksi pencopotan sebagai ketua KPU. Itu terjadi pada Arief Budiman. Hanya melakukan pelanggaran dengan peringatan keras. Tapi kalau di kasusnya Pak Hashim ini yang Anda lihat seperti apa Mbak Titi? Ketika ada peringatan keras terakhir, kemudian turun menjadi peringatan keras, sekarang naik lagi jadi peringatan keras terakhir. Poinnya apa di sini berarti? Ya, ini bisa menjadi presiden buruk karena dianggap ya akhirnya penegakan etika tuh bermain-main. Dan pemilu 2024 itu syarat dengan permasalahan etika, tapi tidak ada efek jerak begitu. Jadi persoalan etika berulang, bahkan peringatan keras terakhirnya beranak pinak, tetapi efek jeraknya tidak ada. Karena bagi sebagian orang di tengah masyarakat di mana moralitas etik itu tidak terlalu kokoh, jabatan itu adalah segalanya. Jadi ketika jabatan itu tetap melekat, sanksi itu hanya dianggap sebagai teks-teks di dalam putusan. Nah, bisa dibayangkan kalau kita belajar dari pemilu 2019,
bahkan dengan peringatan keras saja, kalau dia kemudian masih melanggar, itu langsung diikuti pemberhentian sebagai ketua. Nah, ini peringatan keras terakhirnya sudah 2 kali, ada lagi peringatan keras, jadi udah 3 nih ya. Tetapi kemudian tidak ada konsekuensi pada apapun, kecuali kemudian penilaian yang diserahkan kepada publik untuk menilai atas putusan tersebut. Nah, jadi efek jerahnya dipertanyakan. Beda dengan kasus Anwar Usman ya. Kalau Anwar Usman itu ada pelanggaran etik berat, dia menggunakan istilah etik berat, bukan peringatan keras terakhir, tapi ada pelanggaran etik berat dan ada konsekuensi. Dia diberhentikan dari jabatan ketua. Nah, jadi inilah inkonsistensi yang kita lihat. DKPP satu sisi dia memberikan sanksi, tapi di sisi lain menurut saya sanksinya itu anomali dan inkonsisten karena melanggengkan seolah-olah toleransi pada pelanggaran etik dan kemudian tidak ada efek jerah. Pertanyaan berikutnya, ini kan sudah ada 3 kali nih di April 2023 peringatan keras, di peringatan keras terakhir, betul, di Oktober 2023 peringatan keras, lalu kemudian sekarang 5 Februari peringatan keras terakhir. Yang dimaksud terakhir itu apa? Apakah kemudian setelah terakhir misalnya ada pamungkas, ada penutup begitu ya? Nah, ini yang saya kira jangan sampai pemilu kita berdiri di atas landasan etika yang yang sangat buruk, yang sangat rendah, dan itu kemudian tidak memberikan pembelajaran bagi jajaran di bawah untuk menjaga kredibilitas dan integritas. Nanti yang di bawah bilang begini, tenang deh, nggak apa-apa melanggar, nanti peringatan keras terakhirnya ada yang pertama, ada yang kedua, ada yang ketiga, dan seterusnya. Ini mau sampai kapan begitu ya? Jadi justru bagi saya sih menyayangkan ya. Jadi peringatan keras terakhir yang ompong begitu ya maksud Anda ya? Ya, bisa dikatakan begitu. Jadi tidak ada dampak dan ataupun efek jerahnya bagi penegakan etika penyelenggara pemilu. Satu sisi ada sanksi pelanggaran berupa pelanggaran etik terhadap prinsip kepastian hukum dan profesional dengan sanksi peringatan keras terakhir. Tapi di saat yang sama peringatan keras terakhir itu pun tidak memberikan efek jerah di dalam penegakan etika. Jadi ini seolah-olah kita terlalu toleran dan bermain-main serta permisif atas pelanggaran etika, dan bagi orang yang tidak beretika ini tidak akan dianggap punya makna karena bagi mereka yang penting adalah jabatannya begitu, dan ini yang sangat disayangkan. Nah, ini dia Mbak Titi, ketika tadi Anda mengatakan, berarti Anda menyoroti soal DKPP yang inkonsisten dengan pemberian sanksinya terhadap Ketua KPU. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan kinerja KPU yang dinilai tidak profesional berdasarkan putusan dari DKPP. Tidak akan menyangkut atau lari ke arah dalam tanda kutip ke pencalonan Gibran itu sendiri. Tapi begini Mbak Titi, yang saya ingin soroti, ketika di 9 hari jelang pemilu 2024 coblosan begitu ya, tetapi kemudian 9 hari ini kita bisa melihat bahwa di situ KPU ternyata bekerjanya pendaftaran saja tidak profesional. Publik bisa jadi bertanya-tanya, dari pendaftaran saja tidak profesional, apalagi nanti pada saat pelaksanaannya. Bagaimana Mbak Titi menyoroti hal ini? Iya, jadi betul ya, putusan DKPP hari ini itu mengkonfirmasi satu, ada masalah kepastian dan tertib hukum yang sangat problematik dari pemilu 2024. Yang berkelindan antara hukum dan permasalahan serta problematika etika. Yang kedua, DKPP seolah gagal menjadi penegak etika karena dia menunjukkan inkonsistensi di dalam pelaksanaan implementasi sanksi, seolah-olah terlalu memberikan toleransi pembenaran kepada pelanggaran etika. Kalau kita belajar dari yang terdahulu, itu kan pasti tidak, ini harus sudah ada efek jerah yang levelnya itu lebih tinggi gitu ya. Kalau kita berkaca pada kasus Ilham Saputra, Evi Novida Ginting, Arief Budiman, wah itu DKPP sangat tegas sekali, bahkan dengan peringatan keras saja langsung diikuti pergantian dari jabatan sebagai ketua divisi dan ketua KPU pada waktu itu. Nah, yang ketiga, putusan DKPP ini di satu sisi juga mengkonfirmasi bermasalahnya profesionalitas penyelenggara pemilu. Jadi ini yang kemudian mengkhawatirkan, dan di sisa hari ini kita sebagai publik harusnya tidak melihat ini hanya sebagai putusan dengan teks-teks yang ada di dalamnya.
pemilu itu bukan sekedar datang ke TPS mencoblos, tapi mestinya kita juga mempertimbangkan serangkaian dan seluruh proses yang menyertainya. Nah, yang terakhir saya kira juga terkait dengan putusan DKPP ini ya satu sisi dia menjawab misalnya kerisauan publik soal persoalan etika, tapi yang menjadi pertanyaan ikutan adalah ini sampai kapan DKPP akan mentoleransi gitu ya, karena yang dibutuhkan tuh kan sebenarnya efek jerah, karena toleransinya tuh sudah terlalu banyak begitu ya di persiapan penyelenggaraan pemilu 2024 dan saya sih berharap publik tidak menegasikan ini, jadi publik menjadikan ini juga sebagai refleksi dan referensi kita di dalam nanti ketika pergi ke bilik suara itu segala sesuatunya itu ditimbang gitu dengan proporsional dan menjatuhkan pilihan terbaik di dalam proses 2024 ini. Pertanyaan berikutnya, Mbak Titi, kalau tadi saya pinjam kata-kata Mbak Titi, pertanyaan ikutan dari publik begitu ya. Pertanyaan ikutan yang lain mungkin menurut saya begini, ketika DKPP hanya memberikan sanksi peringatan keras terakhir tanpa ada langkah realnya, mungkin saja yang muncul di publik adalah ini ada apa antara DKPP dan Pak Hasyim, Ketua KPU RI. Kan bisa saja begitu ya Mbak Titi ya? Itu tidak bisa dibantah karena ini sesuatu yang bisa dikatakan inkonsistensinya tuh sangat nampak begitu ya. Jadi kalau kita lihat urutan-urutannya yang namanya peringatan keras terakhir dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalau sudah terakhir itu kan tidak ada yang lain begitu. Tapi ini setelah terakhir ada peringatan keras berikutnya di perkara yang pencalonan keterwakilan perempuan. Jangan salah, di perkara pencalonan keterwakilan perempuan saya ingin menambahkan nih Mas, bahkan KPU itu kalau di pencalonan pasca putusan MK, putusan 90, meskipun terlambat, KPU kan melaksanakan dengan mengubah peraturan ya. Jadi dari peraturan 19 kemudian dilakukan perubahan. Tetapi ada putusan pengadilan lain yang tidak dilaksanakan oleh KPU, yang kalau ini kemudian dilaporkan ke DKPP, mestinya sanksinya sangat berat. Bukan lagi peringatan keras terakhir. Apa itu? Apa itu, Mbak? Ya. Yaitu putusan Mahkamah Agung soal pencalonan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam daftar calon. Kan peraturan KPU sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, peraturan KPU nomor 10 2023. Nah, bahkan ketika dilaporkan ke Bawaslu, Bawaslu menyatakan pencalonan yang kurang dari 30% keterwakilan perempuan itu melanggar undang-undang. Tapi sampai hari ini, Mas, tidak ada peraturan KPU yang direvisi oleh KPU atas tindak lanjut putusan MK nomor 24/P/HUM tahun 2023. Jadi, kalau di putusan MK 90 KPU melakukan perubahan undang-undang tapi terlambat setelah tahapannya selesai, di dalam putusan Mahkamah Agung nomor 24 sampai hari ini KPU tidak menindaklanjutinya dengan perubahan peraturan KPU. Jadi sama sekali tidak ada tindak lanjut dan pencalonan keterwakilan perempuan tetap dengan merujuk peraturan KPU yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Nah, ini jadi sebenarnya itu banyak sekali pelanggarannya, tapi yang terakhir ini belum dilaporkan ke DKPP. Nah, nanti kalau ada yang melaporkan, karena tipologinya kan hampir mirip ya dengan putusan 90 dan tindak lanjutnya, tapi yang ini derajat pelanggaran kepastian hukumnya jauh lebih besar. Karena tidak ada perubahan peraturan KPU dan sampai hari ini hanya mengandalkan surat kepada partai dan keputusan KPU, dan ada 267 daftar calon tetap DPR yang keterwakilan perempuannya kurang dari 30%. Artinya tidak sesuai dengan pasal 245 Undang-Undang 7 2017. Nah, ini yang jadi problem besar dari 2024 itu menurut saya adalah kepatuhan penyelenggara pemilu pada aturan main, kepatuhan penyelenggara pemilu pada prosedur. Seharusnya DKPP itu ingin kasih pesan begini, Anda ini harusnya responsif. Ada putusan Mahkamah Konstitusi 90, kenapa sih harus nunggu seminggu untuk kemudian menyampaikan draft rancangan perubahannya ke DPR untuk konsultasi?
malah Anda bukannya mengubah peraturan KPU, tapi malah membuat surat ke partai, membuat keputusan KPU, padahal bukan Ya, itu prosedurnya gitu. ya, Tapi ya. ini yang bahayanya adalah kalau persoalan ini tereskalasi terus, legalitas pemilu kita bisa dipertanyakan loh. Walaupun Betul. DKPP menyatakan putusan MK memang wajib ditindaklanjuti dengan responsif, tapi dia akan memicu perdebatan. Kalau orang Ya, ya. seperti saya menganggap bahwa DKPP tidak menyentuh persoalan konstitusionalitas putusan MK dan pelaksanaannya, tapi pakar hukum lain yang sangat peduli pada kepastian dan keterpenuhan persyaratan prosedur formal dan lain sebagainya itu akan terus menggugat dengan Ya. menyatakan Oke. bahwa ada pencalonan yang bermasalah karena dilakukan sebelum perubahan peraturan KPU begitu. Ya, publik bisa jadi yang paling parah pun selain bertanya-tanya juga akan tidak percaya begitu dengan kinerja dari KPU, apalagi Betul. nanti tanggal 14 Februari hasil perolehan suara pun publik juga akan bisa bertanya-tanya ini Ya. benar apa enggak ini, karena dari awalnya pun pekerjaannya pun seperti yang Mbak Titi bilang sudah tidak profesional, sudah tidak responsif begitu ya dengan apa yang muncul di permukaan. Mbak Titi Anggra ini terima kasih untuk diskusinya pada kesempatan kali. Terima kasih sudah berbagi informasi pada kami. Selamat siang Mbak Titi, selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Dan Terima saudara kasih, itu selamat tadi, siang. selamat siang. Perbincangan saya bersama dengan Mbak Titi Anggra ini terkait dengan hasil putusan dari DKPP yang menyatakan bahwa Ketua KPU RI dan juga 6 komisioner lainnya ini tidak etis begitu. Tapi yang di sini yang kita soroti juga adalah bagaimana inkonsistensi sanksi yang diberikan oleh DKPP kepada Ketua KPU RI yang juga tidak ada follow up-nya, hanya sebatas sanksi saja tapi tidak ada langkah realnya. Ini yang kita pertanyakan. Kita juga nantikan bagaimana beberapa hari ke depan jelang pemilu apakah masih ada ketegasan atau keberanian dari pihak-pihak terkait untuk menjamin pemilu ini berjalan dengan semaksimal mungkin, sebaik mungkin demi terwujudnya demokrasi yang sehat. Saya Reno Reksa pamit, saudara, kita jumpa di episode lainnya. Salam SCTV.